Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Liverpool kalah secara dramatis dalam duel di markas Tottenham Hotspur. Ini pertandingan yang seru dengan tensi yang tinggi sejak babak pertama berlangsung dan pasukan Jurgen Klopp akhirnya harus menyerah di penghujung laga ini akibat gol bunuh diri yang terjadi di menit 90 plus 6 kalau nggak salah ya. Ada suatu serangan yang dibangun oleh Spurs lewat Christian Romero ke kanan kepada Pedro Porro, dan Pedro Porro umpan silang, dan maksudnya untuk bisa membuang bola. Joe Matip akhirnya melakukan gol bunuh diri ke gawang Eli Becker. 2-1 untuk Spurs, dan ini tidak tertolong lagi karena sudah di penghujung laga di masa injury time. Dan Spurs bisa mendapatkan 3 poin yang mereka tidak bisa ya sepanjang 6 tahun terakhir sejak 2017 ketika mereka menang dengan 4 gol di markas mereka melawan Liverpool, dan sejak itu mereka tidak menang 12 pertandingan. Mereka tidak mampu mengalahkan Liverpool. Ada 9 kekalahan waktu itu dan hanya 3 kali imbang, dan inilah kemenangan pertama mereka setelah menunggu selama 6 tahun di IPL. Dan di tangan Postecoglou, pelatih asal Australia, Spurs melakukan yang terbaik. Tetapi mereka bisa mendapatkan 3 poin itu di saat Liverpool bermain dengan hanya 9 orang pemain. Ini akibat sejak menit 26, Curtis Jones sudah diganjar dengan kartu merah. Ketika dia mengambil Yves Bissouma, ada wasit melihat di VAR, tandanya kuning, dan akhirnya dia diberikan kartu merah, pembatalan kartu kuning oleh wasit. Dia diusir ini. Nah, disinilah permainan Liverpool memang ini agak menurun, lebih banyak bertahan, ditekan oleh lawan karena memang keunggulan satu pemain ini menjadi keuntungan bagi Spurs. Namun mereka memang sempat ketinggalan Liverpool ya. Ketika Son bisa membuat gol di menit ke-36. Ini berawal dari umpan dari Richarlison, diteruskan dengan Son. Ya, dan ini menjadi gol ke-6 dia sepanjang musim ini. Ya, tetapi ketika Liverpool justru bermain dengan 10 pemain ya di menit-menit akhir, ya, di 45 plus 4 itu, bagaimana Cody Gakpo bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menerima umpan tandukan dari Virgil van Dijk. Ya. Dan sebenarnya pertandingan ini bisa berakhir imbang. Ya. Terlepas Liverpool di babak kedua juga ketika Diogo Jota dimasukkan oleh Klopp dan akhirnya harus bisa mendapatkan kartu kuning kedua dan diusir lapangan, tapi pertahanan Liverpool sangat bagus. Ya. Bahkan Klopp menggantikan beberapa pemain, Wataru Endo bisa masuk, Konate bisa masuk, Trent bisa masuk, menarik semua pemain depan ya. Ya, termasuk Diaz, termasuk Muhammad Salah, Gakpo bisa ada bermasalah cedera. Mereka bertahan dengan sangat baik sebenarnya, dan ini hasil imbang sudah di depan mata bagi The Reds. Ya, sebelum ada gol di penghujung ini sangat dramatis yang terjadi ya. Bukan cuma itu ya, ada 2 gol bunuh diri, dua kartu merah, 1 gol bunuh diri, ada 10 kalau nggak salah kartu kuning yang bertebaran dalam pertandingan ini baik oleh Liverpool dan oleh Spurs. Pertandingan yang memang menarik untuk disaksikan ya di sini, dan perjuangan heroik dari anak-anak Liverpool yang patut diberikan ancuran jempol. Mereka bertarung habis-habisan di sini ya, bertahan setiap gempuran yang dibangun oleh The Lily-Whites. Karena Lily-Whites ini mereka harus bisa memenangkan pertandingan karena mereka dengan 11 pemain melawan 9 pemain. Tapi itu sangat susah. Makanya mereka bergembira ketika mereka bisa memenangkan pertandingan, terlepas dengan ada gol bunuh diri dari Joe Matip. Eli Becker juga tampil luar biasa di bawah Mister. Beberapa kesempatan yang mestinya bisa menjadi gol yang dilakukan oleh James Maddison masih bisa ditip oleh Eli Becker. Tembakan dari Son juga masih bisa dimentahkan dengan lompatan fantastis dari Becker, penjaga gawang Brasil yang tampil mengesankan juga dalam pertandingan ini. Kalau tidak ada Becker juga, gawang Liverpool bisa tertembus, bisa menang telak Spurs. Dan Spurs berjuang dengan keras memang.
Dan hasilnya mereka bisa mendapatkan itu dengan kemenangan 2-1 dan 3 poin ini mengangkat mereka dengan 17 poin, 1 poin di belakang Manchester City. Mereka belum kalah, sama seperti tetangga mereka. Arsenal juga belum kalah. Arsenal naik dengan 17 poin. Pasukan Arteta ini juga bisa menang dengan 4 gol melawan Bournemouth di markas lawan. Dan ada senyum dari Kai Havertz yang sudah bisa mencetak gol bagi Arsenal. Jadi dua tim ini yang saya bilang belum terkalahkan sejauh ini setelah memainkan 7 laga dan semakin menekan peringkat pertama yang ditempati oleh City. City mengalami kekalahan. Jadi ini kompak ya. Ketika sebelum Liverpool kalah, City kalah di awal ketika mereka tandang ke Molineux ke markas Wolverhampton Wanderers. Dan mereka kalah dengan 2-1. Diawali dengan gol bunuh diri dari Ruben Dias, juga pemain belakang, itu di menit di awal babak pertama. Kemudian ada gol dari Hwang Hee-chan yang membuat mereka bisa menang. Ini bagi Wolves ya ini. Hwang Hee-chan adalah pemain Korsel. Mereka bisa menyamakan kedudukan lewat Julian Alvarez ya. Itu gol balasan maksudnya dari City. Nah, menarik bahwa Wolves ini hanya melakukan 3 percobaan menembak sepanjang laga. 1 on target. Satu-satunya on target itu Hwang Hee-chan yang bisa membuat gol. Tidak dihitung dengan gol bunuh diri dari Ruben Dias. Sementara, ya kalau melihat dari statistik yang ada, City melepaskan 23 tembakan, 8 diantaranya adalah on target. Ya, tapi hanya 1 bisa membuat gol dari Julian Alvarez. Ya, bahkan penguasaan bola mereka sangat tinggi, 69, hampir 70%. 31% untuk Wolves. Jadi penguasaannya begitu tinggi, tapi akhirnya ini menjadi sebuah hal yang sia-sia bagi tim asuhan Pep Guardiola karena mereka kehilangan poin di sini sehingga mendekatkan Spurs dan Arsenal itu untuk bisa memepet mereka. Memang mereka masih nyaman, tapi ini menjadi kekalahan pertama bagi City, sama seperti Liverpool. Ya, kekalahan pertama mereka ketika pada dini hari itu kalah dari Spurs, sehingga Liverpool itu harus turun ke posisi keempat, 16 poin. Memang masih ramai kalau melihat dari klasemen di IPL ya. Dan saya pikir ini akan ke depan akan lebih seru, lebih menegangkan. Kejar-kejaran poin antara City, Spurs, Arsenal, kemudian dengan Liverpool. Nah, Aston Villa juga naik sekarang, meramaikan ke atas, bisa menekan dengan 15 poin mereka, sama seperti Brighton. Tapi mereka itu pesta gol di luar dugaan. Saya pikir mereka bisa membantai tim yang bagus. Brighton sebelum mereka bisa di posisi kelima, Brighton ada di posisi itu. Tapi Brighton turun ke 6 sekarang ini. Brighton kalah dengan 6-1 ya dari Aston Villa. Dan luar biasa di penampilan Aston Villa kalau bisa menang dengan 6 gol. Nah, kemudian bagaimana kita melihat di sini MU lagi-lagi di Old Trafford tumbang. Ini untuk kedua kali ketika mereka kalah dari Brighton, sekarang dari Crystal Palace. Ya. Padahal pada Rabu kemarin di Piala Liga Carabao Cup ya tanggal 27 kalau salah kemarin, tim asuhan Erik ten Hag ini bisa menang 3-0 bahkan clean sheet melawan tim yang sama, Crystal Palace. Namun tim asuhan Roy Hodgson ini tidak menampilkan pencetak gol satu-satunya mereka, Joachim Andersen. Gue Hiju tidak bisa tampil ya, diparkir. Eze yang bisa membuat assist juga diparkir, bahkan harus masuk di babak kedua. Jadi Hodgson memainkan lapis kedua saat itu. Nah, sekarang ketika mereka kembali ke Old Trafford ya di tempat yang sama, akhirnya mereka menjungkalkan MU. Dan ini bagi Setan Merah kekalahan keempat. Sulit saya pikir mereka untuk bisa masuk 4 besar. Walaupun ini masih panjang. Mereka bisa tergusur jauh. Berat, 9 poin tertinggal di belakang City saat ini. Dan kalau sudah 4 kali kalah, bukan tidak mungkin mereka akan mengalami 2-3 kali kekalahan lagi ke depan. Dan ini mengancam bagi Erik ten Hag. Ini menjadi musim terakhir dia bersama dengan MU. Karena kalau kinerja tidak bagus, bahkan mungkin dua kekalahan ke depan akan membuat ten Hag ini siap-siap untuk angkat kopor. Bisa dipecat. Kalau melihat bagaimana tren yang lagi menurun bagi MU, karena 2 kali kalah di kandang, ini sangat memalukan buat mereka. Mestinya mereka bisa mendapatkan 6 poin. Termasuk kalah dari Brighton dan juga semalam dihantam oleh Crystal Palace, dan gol Crystal Palace bagus. Diawali dengan set piece dari Eberechi Eze.
memberikan umpan dan tidak terkawal. Joachim Andersen pemain belakang untuk menghujam tembakan keras dengan kaki kanan dan tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Andre Onana. Dan saya pikir perjuangannya berat bagi MU untuk bisa menembus 4 besar dengan kekalahan. Ini baru 7 pertandingan. Mereka belum ketemu Liverpool. Mereka belum ketemu City. Chelsea ada di depan mata mereka. Newcastle. Tim-tim yang berpotensi untuk bisa mengalahkan mereka. Jadi ya siap-siap saya pikir bagi Ten Hag untuk kemudian ada pemecatan. Wajar kalau melihat mereka bisa kalah lagi dalam 7 pertandingan atau 2-3 pertandingan ke depan mereka tumbang lagi, ya akan sangat sulit buat MU. Ya padahal mereka sudah mendatangkan coba untuk bisa memperbaiki kan. Mason Mount sudah ada, Højlund juga ada di sana, tapi tidak ada dampak yang luar biasa buat mereka untuk bisa mengarungi musim ini dengan sangat baik. Ya, itulah teman-teman bagaimana review saya untuk pertandingan-pertandingan yang ada di IPL yang begitu seru, dramatis yang terjadi di markas Leeds ya, ketika Liverpool tumbang dengan 2-1, kemudian MU tadi saya bilang harus kalah, City, jadi ini kompak nih. MU, City dan Liverpool itu sama-sama kalah. Tapi dua klub London ini menang. Spurs dan Arsenal. Sementara Newcastle juga memenangkan pertandingan dengan clean sheet di kandang mereka mengalahkan Burnley dengan 2-0. Dan West Ham menang dengan 2-0 juga lawan Sheffield United. Everton di Goodison Park kalah dari tim promosi. Ya. Luton kalah dengan 1-2. Ini kejutan juga yang terjadi. Dan saya bilang tadi di awal bahwa kekalahan Brighton dari Aston Villa ini sulit untuk bisa dibayangkan kalau mereka bisa kalah dengan sangat telak. Tapi itulah sepak bola. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.